Nunggu recordingnya mulai. Okay. Well, let's get started. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hi, good morning Bapak Ibu. How do you do? Morning, 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 ya. Oke. Semoga sudah siap dengan aktivitas baru ya. Semuanya. Mahasiswa PPD Semangat. selalu semangat ya. Semoga selalu sehat. Terus banyak hal yang harus kita lakukan. Baik Bapak Ibu, saya lihat di LMS dan juga jadwal dan juga tagihan. Untuk hari ini aktivitasnya adalah PTK, penelitian tindakan kelas. Sebelum beranjak ke penjelasan lebih lanjut, di sini adakah di antara Bapak Ibu yang sudah pernah melakukan PTK? Pernah, Mem? Belum, Miss. Belum. Pernah waktu skripsi S1. Iya, pernah. Oh, Bu Fitri, oke. Bu Ivon, waktu kapan? Ya, Semenjak jadi guru? waktu S1 juga, Mem. Oh, S1 juga. Iya, pernah melakukan. Saat menjadi guru, adakah yang sudah pernah melakukan PTK? Belum. Belum ya? Oke. Oke, berarti setidaknya Bu Fitri sama Bu Ivan sudah punya background knowledge dan teman-teman yang lain, saya kira juga sudah punya theoretical concept gitu tentang PTK begitu ya, walaupun belum pernah melaksanakan. Baiklah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ke LMS hari ini, coba saya share screen ya. Sudah terlihat ya Ibu? Sudah. Baik, ini untuk hari ini PTK begitu ya. Untuk PTK-nya, Bapak Ibu bisa ke bahan pembelajaran di atas sendiri, bahan pembelajaran ini ya. Hari ini tagihannya adalah menggunakan form M3.3. Jadi M3.3 itu ada dua. Bentar. Ini, yang ini. Ada M3.3A dan M3.3B. Jadi kita menggunakan dua ini. Punya saya tadi sudah saya buka. Nanti silakan di-download yang Bapak Ibu bagi yang belum. Ini yang 3.3A. Untuk di awal, Bapak Ibu akan mengidentifikasi masalah untuk PTK. Misalkan identifikasi masalahnya, misalkan masalah yang ada di sekolah Bapak Ibu bisa disebutkan kira-kira apa? Yang dirasa siswa itu merasa kesulitan dalam aspek apa? Ada yang bisa memberi contoh di antara Bapak Ibu? Speaking. Mungkin speakingnya sulit, mungkin dispesifikan lagi, atau boleh speaking in general, atau mungkin dalam hal pronunciation-nya, mungkin dalam hal accent-nya, atau apa itu namanya, fluency-nya juga bisa gitu ya. Bisa diidentifikasi masalahnya 1, 2, 3 gitu. Lalu dirumuskan masalahnya itu, rumusan masalah seperti Bapak Ibu membuat rumusan masalah itu bisa berupa pertanyaan gitu ya. Lalu judulnya apa? Kalau di PTK itu biasanya judulnya adalah ada penyakit, ada obat begitu. Bu Fitri yang sudah pernah melakukan PTK bisa dikasih contoh judulnya, Bu. Jadi judul itu mengandung penyakit dan obat. Contohnya saya dulu buat using saya untuk PTK kali ini berencana membuat seperti ini. Using social media to improve students writing skill. Oke. Berarti obatnya itu yang penyakitnya yang mana Bu Fitri? Writing skill. Good. Terus obatnya berarti social media. Jadi kalau di PTK pola judulnya seperti itu, ada penyakit, ada obatnya.
Lalu setelah ada masalah, rumusan masalah, judul, kita ke rencana tindakan. Jadi rencana tindakannya bagaimana? Gitu. Ini drafting ya, masih draft awal. Nah gini, seperti summary begitu, itu yang form D, ini ya M ya. Sama sih dari M3.3A. Sekarang kita ke yang ini M3.3B. Ini. Nah, ini membuat proposal ini agaknya memang Bapak Ibu harus bekerja ekstra gitu. Kalau toh sudah ada draft, silakan dipakai draft itu, diadaptasi begitu. Karena memang membuat PTK itu 1 hari, proposalnya harus 1 hari, berarti itu hal yang luar biasa sekali. Ini Bapak Ibu, format proposalnya seperti ini. Ini form M3.3B, jadi judul, nama dan bidang studinya apa, lalu pendahuluan seperti Bapak Ibu melakukan penelitian seperti biasanya. Di pendahuluan ada latar belakang, identifikasi masalah, analisis masalah, rumusan, tujuan, manfaat. Lalu kajian pustaka, metodologi. Ini metodologi ada subjek penelitian, tempat dan waktu, siklus, nanti siklusnya ada cycle 1, cycle 2, begitu kalau di bahasa Inggris. Lalu daftar pustaka, lampiran-lampirannya berupa RPP, dan instrumen pengumpulan data. Instrumen pengumpulan data bisa melalui kuesioner, bisa melalui FGD atau interview, dan sebagainya. Itu yang akan kita lakukan hari ini, Bapak Ibu. Ibu Heni mungkin bisa memberikan tips and tricks atau hal apa yang perlu diperhatikan saat membuat PTK, Bu Heni? Iya, mungkin saya bisa menambahkan sedikit. Silakan, Bu. Dalam membuat PTK itu otomatis masih merencanakan ini ya, karena masih proposal. Di sini kita merencanakan untuk PTK itu yang pertama adalah mengidentifikasi masalah, itu yang penting. Jadi kalau seorang guru itu kan mengidentifikasi masalah itu setelah mengajar. Setelah mengajar, kemudian kita identifikasi masalah. Atau di sini Bapak Ibu bisa mengambil dari RPP-nya yang kemarin sudah dibuat itu ya, Bu ya? Iya. Yeah. RPP yang telah dibuat, kita akhirnya kalau yang ini main kira-kira ya, Bu ya? Kira-kira gimana, Bu? Karena belum real gitu ya? Ya, maksudnya kalau iya belum real. Jadi maksudnya kalau kita seorang guru itu kan biasanya setelah mengajar kemudian ada masalah apa di sana gitu, kita identifikasi. Karena di sini yang kita ajak, karena di sini belum terjun ke sekolah, jadi dari RPP kemarin atau bahan ajar kemarin atau apapun yang kita anggap sulit bagi siswa. Bagaimana Bu Rafika? Oke, boleh begitu Bu. Atau mungkin kan Bapak Ibu juga kan ini selama pandemi ini kan juga sudah mengajar daring begitu. Mungkin materi yang didesain di RPP itu juga materi yang sudah diajarkan. Jadi jadi mixing antara prediction dan real teaching itu bisa. Iya. Jadi bisa diambil dari nilai yang misalnya setelah ulangan kemarin yang dilaksanakan di sekolahnya itu nilainya kurang dari KKM. Jadi di sini kan ada sesuatu yang akan kita capai berbanding dengan realitasnya.
Kalau realitasnya itu tidak sesuai dengan yang kita capai, misalnya KKM-nya, kalau mau ngambil dari nilai itu, dari KKM-nya misalnya harusnya 75, ternyata anak-anak nilainya masih jauh dari rata-rata 75, misalnya ada 60% siswa itu masih kurang dari 75, nah itu bisa kita angkat. Jadi untuk meningkatkan tadi itu nilainya itu, seperti itu. Kemudian kita harus menarik satu masalah itu. Nah, masalahnya misalnya di reading-nya harus spesifik reading apa, misalnya reading tentang analytical exposition. Kalau yang tadi saya dengar itu writing, seperti itu saja. Kalau PTK kita di SMA itu menunjukkan pada yang di KD-nya itu apa. Jadi misalnya mengenai analytical exposition, reading analytical exposition atau membaca yaitu teks analis analitik ya, eksposisi teks seperti itu. Kemudian di kelas berapa, kemudian di SMA berapa atau SMP berapa atau apa, kemudian juga harus dengan teknik apa atau dengan media apa. Misalnya untuk memperbaiki nilai tadi, misalnya kita mau menggunakan menambahkan media, misalnya dengan apa namanya, media apa, jelaskan medianya, apa jenis medianya, atau tekniknya, jadi teknik pembelajarannya, misalnya menggunakan teknik pembelajaran atau model-model pembelajaran yang lain, misalnya di judulnya itu juga harus ditulis, jadi masalahnya apa, kemudian lebih rincinya juga misalnya menulis atau membaca atau tadi speakingnya. Nah, kemudian ditulis juga untuk judul itu apa namanya, KD-nya apa. Jadi di situ misalnya analytical exposition, text biography atau apa seperti itu. Kemudian juga cara mengatasinya tadi, obatnya itu apa. Mungkin dengan media apa, tadi itu dengan cara apa, misalnya dengan cara misalnya menggunakan media sosial, itu media, dengan media belajar. Kalau misalnya dengan teknik atau model-model pembelajaran, boleh. Jadi misalnya model pembelajaran apa, misalnya ada think, pair, share, misalnya dalam bahasa Inggris itu kan banyak model-model pembelajaran. Atau misalnya tadinya itu menggunakan model pembelajaran discovery learning. Oh, ternyata discovery learning itu nggak cocok, anak-anak ini masalahnya tambah nilainya jelek. Nah, kita rubah misalnya menggunakan model misalnya problem based learning, misalnya seperti itu. Jadi lebih jelasnya tadi itu ada masalahnya itu apa, betul, kemudian di apa KD apa judulnya itu ya, kemudian ada kelas berapa, kemudian menggunakan model pembelajaran atau menggunakan media apa untuk mengatasi itu. Nah, itu untuk judulnya. Dan mengidentifikasi masalahnya itu bisa dari nilainya anak-anak atau pengamatan kita pada saat pembelajaran itu. Misalnya anak-anak kurang aktif, nah, atau nilainya kurang memenuhi KKM. Nah, itu kita identifikasi dari situ. Kalau kita sudah mengajar, jadi tidak usah menggunakan pretest dan sebagainya, karena kita sudah mengajar ya dari hasil pada saat kita mengajar itu nilainya atau kondisi siswanya. Seperti itu.
Itu saja untuk identifikasi masalah dengan judulnya. Nanti kita lanjutkan yang kalau sudah ketemu. Nah, di situ direncanakannya biasanya pakai berapa siklus di situ. Boleh 1 siklus, boleh 2 siklus. Kapan kita menghentikan siklus? Kalau tujuan kita, target kita sudah terpenuhi. Misalnya saja siswa misalnya 90% siswa atau 95% siswa sudah memenuhi KKM nilainya. Nah, jadi harus ada targetnya. Kalau itu sudah, maka kita bisa stop 1 siklus. Tapi kalau misalnya nanti masih belum tercapai tujuan kita, maka kita refleksi tadi, merencanakan kembali untuk siklus yang kedua. Seperti itu. Ini kan masih proposal ya, Bu, belum PTK aslinya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti ada pertanyaan, ya saya berusaha menjawab sebisa saya, dan mungkin nanti bisa direvisi sama Bu Rafika seperti itu. Saya hanya berdasarkan pengetahuan saya seperti itu. Terima kasih, Bu Rafika. Ya, Ibu. Jadi begini, saya jadi kepikiran setelah penyampaian dari Bu Heni. Jadi PTK itu nanti mohon ditambahkan Bu Heni. Jadi PTK itu kan berbasis masalah ya. Jadi masalahnya itu sepertinya harus real begitu ya Bu. Karena nanti kalau saya tidak salah juga itu di pendahuluan atau nanti karena ini nanti ujungnya akan dipraktekkan Bu. Jadi di pendahuluan latar belakangnya, di latar belakangnya itu harus setidaknya ada nilainya siswa itu ada berapa misalkan KKM-nya masih 60. Itu nanti siklus 1 misalkan naik, ada kenaikan misalkan KKM-nya jadi 75. Jadi itu menjadi basis begitu. Jadi nggak bisa kalau itu sekedar prediksi begitu Bu ya. Jadi harus ada data harus ada data real. Memang sebetulnya seperti itu. Berarti gini saja, kalau Bapak Ibu ambil dari memang fenomena yang ada di sekolah. Kalau Bapak Ibu kan kalau mahasiswa di kami kan harus ke sekolah mencari KKM-nya berapa. Kalau Bapak Ibu saya yakin sudah punya bank data tentang aspek mana yang masih kurang atau nilai mana yang masih kurang. Nah, itu saja dipakai. Karena prediksi saya ini akan dipraktekkan begitu. Jadi Bapak Ibu nanti akan menggunakan metode atau media atau teknik yang di PTK ini untuk mengajar. Sepertinya seperti itu, karena harus dipraktekkan. Biasanya kan gitu, apa yang kita lakukan tuh akan kedepannya akan dipraktekkan gitu. Begitu kira-kira penyampaian dari kami. Ada yang ingin dikonfirmasi Bapak Ibu? Izin bertanya, Bu. Silakan, Bu Ivon. Ini tadi kan kita PTK itu kan menganalisis sebuah permasalahan yang terjadi sebelumnya, fenomena yang terjadi. Nah, saya coba mengangkat masalah motivasi, Bu Heni. Nah, karena selama pandemi ini kan anak-anak kurang motivasi karena mereka menganggap bahwa belajar dengan tatap muka itu lebih nyambung katanya. Ketika sekarang belajar hanya jarak jauh, kami tidak bisa mengerti apa yang disampaikan oleh misalnya kita ngirimkan video atau apa gitu. Nah, jadi saya mencoba untuk menganalisis motivasi karena dalam pelajaran sebelumnya itu masih banyak siswa yang tidak komplit nilai tugasnya, Bu. Jadi saya mencoba mengambil judul seperti ini, pemanfaatan sosial media YouTube untuk meningkatkan motivasi peserta didik di dalam pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan teks prosedur kelas 11 di SMK Negeri 1 Teluk Kuantan. Nah, bagaimana kalau seperti itu, Bu? Jadi motivasinya,
Jadi tidak khusus kepada misalnya readingnya atau writingnya atau bagaimana. Bisa nggak, Bu? Ya, itu pertanyaannya, Bu. Kalau saya menyambung dari apa yang Ibu Heni sampaikan, nanti tidak terbaca itunya, Bu. Kalau motivasi yang ditargetkan, KD-nya tidak terbaca, pertama, kan harus sesuai dengan itu ya. Kedua, saya tadi mikir apa sebentar. KD, kemudian, jadi karena ini, identifikasi awal itu, kan nggak ada nilai motivasinya berapa begitu ya? Nilai motivasinya itu kita lihat dari anak-anak berapa yang ngumpul pada materi sebelumnya begitu. Oh, gitu-gitu. Jadi ada analisa juga. Oh, bisa. Kalau menurut saya bisa, tapi nanti bisa dikonfirmasi Bu Eni tentang KD, apakah memang harus sesuai dengan KD begitu Bu Eni? Kalau kasusnya seperti Bu Ivon itu. Kalau KD ya memang sesuai dengan KD karena ini untuk sekolah seperti itu. Jadi sekolah itu kan tujuannya berdasarkan KD sehingga harus sesuai dengan KD-nya. KD-nya tadi itu sudah betul, yaitu procedural text sudah betul. Nah, cuma kita itu kalau misalnya hanya motivasi saja, motivasi itu nanti akhirnya kemana? Mengumpulkan tugas. Mengumpulkan tugas itu akhirnya kemana? Nilai. Jadi tetap saja itu masuk pada nilai. Jadi tugasnya itu juga nilainya itu berapa seperti itu. Oh, yeah. Sehingga nanti bisa ketujuannya kita menggunakan misalnya ya menggunakan tadi itu media YouTube itu bisa meningkatkan nilai juga bisa meningkatkan motivasi. Seperti itu. Jadi bisa dapat dua. Kalau motivasi saja kita ngukurnya sulit seperti itu dan motivasi itu apa sih sebetulnya pada akhirnya nilai. Nah, untuk nilai kan seperti itu, seperti yang di Bu Rafika itu tadi betul. Jadi penelitian itu nanti siswa motivasinya meningkat, kemudian nilainya hasil pembelajarannya juga meningkat seperti itu. Bagus sekali saran dari Bu Heni, Bu Ivon. Jadi saya rasa tetap saja menggunakan itu tadi, menggunakan media YouTube untuk meningkatkan kemampuan procedure text tadi. Ya, jadi motivasinya tidak perlu dimasukkan ke judul, nanti bisa itu motivasi menjadi konklusi atau hasil temuan. Dengan meningkatnya KKM dari 75 menjadi 90 mengindikasikan bahwa siswa menggunakan media YouTube itu sudah motivasinya sudah meningkat gitu, sebagai konklusi bisa itu. Kalau itu dijadikan sebagai judul takutnya memang fokusnya di motivasi, sedangkan motivasi itu kan sesuatu yang abstrak dan ukurannya agak gimana ya, agak yang ya seperti yang disampaikan Bu Heni tadi. Gitu ya. Iya, Bu. Baik, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Ada lagi Bapak Ibu? Bu Ila. Saya Bu, izin bertanya. Ya. Untuk perancangan, untuk proposal PTK ini kita buatnya dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris ya? Setahu saya kalau PTK walaupun kita bahasa Inggris tuh di sekolah tetap bahasa Indonesia karena kan kita nanti PTK ini diseminarkan gitu kan biasanya di sekolah. Kemudian juga diketahui oleh kepala sekolah. Jadi seandainya dalam bahasa Inggris, sepertinya nanti guru-guru lain yang misalnya mata pelajaran lain atau kepala sekolahnya tidak paham gitu. Atau memang khusus untuk PPG ini dibuat bahasa Inggris atau gimana, Bu? Mohon pencerahannya. Kemarin itu di grup tahap 1 memang terjadi semacam diskusi begitu ya. Diskusi, jadi Bapak Ibu dosen yang sudah dan guru pamong yang sudah mengajar di tahap 1 itu sudah memutuskan dengan para mahasiswanya untuk menggunakan bahasa Indonesia karena itu memang biasanya terjadi begitu. Tapi ketika
salah satu dari kami bertanya ke ketua panitia, disampaikan kalau bahasa Inggris pakai bahasa Inggris begitu. Tapi intinya begini, tidak apa-apa kalau Bapak Ibu mau menggunakan bahasa Indonesia. Saya kira karena memang yang terjadi di sekolah begitu ya. Kalau Bu Heni biasanya bahasa apa, Bu Heni? Kalau untuk persyaratan kenaikan pangkat, kemudian kita kan juga menseminarkan, jadi itu kan harus diseminarkan. Nah, itu kalau di sekolah yang dikumpulkan itu menggunakan bahasa Indonesia. Seperti itu. Kalau kita seminarkan dengan bahasa Inggris bisa. Kalau misalnya komunitasnya misalnya kita seminarkan di MGMP bahasa Inggris, ya silakan. Tapi kalau misalnya untuk kita kumpulkan untuk kenaikan pangkat, untuk masuk di perpustakaan, atau misalnya untuk kepentingan di sekolah, itu memang ada yang memang menggunakan bahasa Indonesia. Saya tekankan lagi menggunakan bahasa Indonesia. Oke. Berarti selama ini untuk kenaikan pangkat, untuk seminar juga bahasa Indonesia, Bu Heni ya? Saya tidak, Bu. Kalau seminar saya itu di MGMP bahasa Inggris, ya saya menggunakan bahasa Inggris. Saya pernah nekat, Bu, bondo nekat itu, ikut seminar Teflin waktu itu di Jogja, di Solo, seperti itu. Kemudian di sana ya memberanikan diri, tapi ya menggunakan bahasa Inggris, gantung seminar kita di mana. Seperti itu. Kemudian kita dari SMA, yang lainnya itu dari banyak perguruan tinggi, kemudian kita sambil bagaimana gitu Bu ya, presentasi grup seperti itu, kemudian ya di PD kan, meskipun sebelahnya ini doktor, sebelahnya itu ada profesor, ya yang ikut seminar itu satu grup di ruangan itu, sesuai dengan judulnya masing-masing. Seperti itu, kita hanya percaya begini, ini kan PTK. PTK itu spesial, jadi di kelas kita dan yang tahu kita, yang menghadapi siswa itu kita, kemudian kita yang mencari jalan keluar supaya anak-anak itu kualitas nilainya lebih baik, kualitas pembelajarannya lebih baik, sehingga kita yang tahu. Gitu saja untuk menenangkan diri waktu itu. Jadi kalau misalnya tergantung di mana kita mau menseminarkan. Kalau di MGMP bahasa Inggris atau seperti di Teflin di apa ya proposal kita itu paper kita menggunakan bahasa Inggris. Tapi kalau untuk kepentingan sekolah, untuk kenaikan pangkat, dan itu menggunakan bahasa Indonesia. Jadi, what do you think Bapak Ibu? Kalau keputusan dari panitia PPG yang di UMM itu pakai bahasa Inggris, saya kira pakai bahasa Inggris bagaimana? Kalau saya rasa itu justru lebih mudah. Saya rasa justru lebih mudah memakai bahasa Inggris daripada pakai bahasa Indonesia. Nanti kan teori-teorinya kan pakai bahasa Inggris. Teori daftar pustaka, kajian pustaka itu kan pakai bahasa Inggris. Nanti kalau pakai bahasa Indonesia, nanti berubah lagi ke bahasa Indonesia itu justru agak sulit ya. Kami ngikut aja, Bu. Ya, makanya kami juga, saya sebenarnya gimana mudahnya saja untuk Bapak Ibu, tapi keputusan dari panitia PPG pakai bahasa Inggris, ya sudahlah kita ngikut itu aja mungkin ya. Bahasa Inggris, ya nanti kalau dipergunakan di sekolah ya diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, kembalikan. Oke. Jadi kalau berbahasa Inggris nanti kalau toh nanti outputnya harus dijurnalkan gitu, itu akan lebih mudah untuk Bapak Ibu. Begitu Bapak Ibu, ada lagi yang ingin dikonfirmasi? Bu, terima kasih pencerahannya. Terima kasih Bu Ila atas pertanyaannya. Saya tadi juga lupa kalau Bu Ila nggak bertanya tentang itu. Miss izin bertanya, Miss. Silakan Bu Esther. Bisa nggak judulnya itu memang yang terjadi di sekolah saya kan memang speaking skill
anak yang kurang. Jadi kalau saya penyakitnya speaking skill, obatnya misalnya games gitu, Miss. Tapi nggak saya hubungkan dengan materi RPP saya saat ini gitu, Miss. Kayak expressing intention. Apa wajib dihubungkan atau bisa gitu aja secara umum gitu, Miss? Ini kalau jawaban versi saya, karena saya di perguruan tinggi, biasanya kalau mahasiswa penelitian itu tidak harus terkait dengan KD, tapi tadi Bu Heni menyampaikan harus terkait dengan itu. Pripun, Bu? Ya terserah, Kak. Ini kan kita mengikuti PPG ya. PPG-nya minta bagaimana seperti itu. Oh, kalau PPG-nya boleh tanya, Bu, minta yang sesuai dengan RPP kami gitu. Siapa tahu nanti mintanya begitu kan, kami terlanjur buat yang versi kami salah pula gitu. Apa pertanyaannya gimana, Bu Esther? Apakah harus sesuai RPP begitu? Iya kan, kebetulan kan RPP saya kan expressing intention kemarin, Miss. Apa memang harus saya buat obat untuk membuat obat dan penyakit sesuai dengan RPP saya atau bebas gitu, Miss? Nah, oke. Nanti saya coba konfirmasi ke panitia lagi terkait dengan ini. Apakah harus sesuai dengan RPP yang kemarin begitu ya pertanyaannya? Iya, nanti cari referensi, kami rupanya nggak pas pula gitu kan, Miss. Oke, Bu Esther, nanti soalnya begini, kalau di Halo, Bu. Soalnya begini, kalau di SMA, kalau kita penelitian itu kan meskipun menggunakan PTK, itu kan tetap ada RPP gitu. Kan harus ngikutkan RPP yang diajarkan. Nah, RPP itu pasti kan atasnya itu kan ada KD-nya. Masa ada RPP lepas dari KD yang diajarkan? Tidak mungkin. Oke. Sangat logis, Bu. Siapa, Bu Heni? Ya. Tadi salah satu lampirannya adalah RPP dan instrumen penelitian gitu. Dengan pertanyaan Bu Esther tadi, apakah harus sesuai dengan RPP yang dipraktekkan waktu peer teaching new model itu ya? Iya, Bu. Oke. Nanti saya konfirmasi lagi tentang ini. Saya belum bisa menjawab untuk saat ini untuk yang apakah harus sesuai dengan RPP yang kemarin gitu. Oke. Ada lagi Bapak Ibu? Tidak ada? It's all good? Tidak ada ya? Baik Bapak Ibu, jika tidak ada pertanyaan lagi, nanti saya konfirmasi terkait pertanyaan Bu Esther. Jangan lupa nanti di LMS saya lihat ternyata ada laman diskusi begitu ya, diskusi rencana menyusun penelitian tindakan kelas. Nanti saya post pertanyaan di situ dan seperti biasa Bapak Ibu memberikan curah gagasannya terkait dengan pertanyaan atau statement yang saya post. Begitu ya. Jadi tidak ada web meeting lagi. Jika ada pertanyaan terkait dengan PTK ini bisa di-post melalui WhatsApp group atau bisa japri Bu Henik atau saya. Silakan. Berhubung tidak ada pertanyaan lagi, saya kira ada satu lagi, Miss. Silakan. Untuk terkait pengumpulan ini boleh malam kan, Miss? Malam. Oke, boleh lah. Malamnya jam berapa nih? Boleh request tengah malam, paling lama. Ini lama kerjanya, Miss. Oke, karena harus satu hari itu saya juga mikir kemarin waktu baca proposal 1 hari. Wow, luar biasa sekali ini berarti. Saya aja nyusun proposal berhari-hari gitu, bahkan berminggu-minggu. Oke, boleh Bapak Ibu sampai tengah malam kami tunggu. Berarti kami menilainya besok pagi lah, paling akhir tentang PTK ini. Baik, terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan, kami cukupkan sekian. Terima kasih atas hadirnya Bu Nur Heni dan atas pengarahannya. Bu Karisma, terima kasih juga atas kehadirannya. Bapak Ibu semua, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Bu Heni dan Bu Afika. Sama-sama.